tadi perjalanannya gimana nih Mbak? Perjalanannya alhamdulillah juga lancar, walaupun tadi agak macet sedikit sih, tapi alhamdulillahnya nggak telat ya datangnya. Alhamdulillah ya Mbak. Berarti yang benar dengan Mbak Rosalia Ananda? Iya benar. Oke. Perkenalkan, nama saya Anita Yaki Aulia selaku ahli gizi yang akan mendampingi Mbak dalam sesi konseling gizi pada hari ini. Saya izin bertanya terlebih dahulu, sebelumnya Mbak telah bertemu dokter? Oh iya Mbak, saya udah ketemu sama dokter sih kemarin, udah periksa. Terus dari hasil labnya itu katanya kolesterol saya itu tinggi. Nah sebenarnya tuh saya malas Mbak kalau misalnya harus kesini, karena pasti kan makanannya harus dilarang-larang, dikurangi, dipantang-pantang kayak gitu kan. Jadi saya malas kalau misalnya harus dipantang-pantang kayak gitu sih. Baik, berarti Mbak itu merasa khawatir ya kalau emang makanannya bakal dipantang-pantang gitu? Iya Mbak, kan saya kerja udah dari pagi sampai malamnya. Masa iya makanannya harus dipantang-pantang. Jadi kan saya nggak bisa nikmatin kan sebagai apa ya, kayak reward saya lah gitu, karena udah kerja dari pagi sampai malam gitu. Nah iya, saya ngerti juga sih Mbak, karena kadang emang kerjaan itu banyak, terus makanan itu emang bisa banget jadi reward buat diri kita sendiri gitu ya Mbak. Iya benar kayak gitu Mbak. Mungkin Mbak Rosa bisa menyebutkan pola makan harian Mbak Rosa biasanya seperti apa? Oke, kalau buat pola makan itu biasa kalau dari pagi saya tuh biasa skip sarapan, karena kan udah ribet ya, udah harus cepet-cepet ke kantor. Terus biasa tuh saya cuma pesan kopi aja sih, minum kopi. Terus kalau misalnya buat siang, karena saya orang itu nggak mau ribet, jadi langsung pesan fast food aja sih Mbak, yang goreng-gorengan, terus french fries kayak gitu-gitu. Kalau buat dinnernya, saya biasa kan sekalian rapat meeting gitu ya sama klien, jadi biasanya menunya tuh ikutin sama mereka aja sih. Oh jadi karena aktivitas Mbak yang emang lumayan padat ya Mbak, jadi emang maunya itu makanan yang praktis-praktis aja seperti itu. Iya Mbak, saya tuh nggak sempat masak karena sebenarnya nggak ada waktunya kan. Kalau pagi saya harus datang pagi-pagi, terus kalau malam saya juga pulangnya malam, jadi nggak sempat lah buat masak-masak ataupun mikirin-mikirin kayak gitu, apalagi bikin makanan-makanan yang sehat-sehat kayak gitu kan. Jadi saya tuh nggak ada waktunya gitu Mbak. Baik, yang saya tangkap nih Mbak emang sukanya yang praktis-praktis aja gitu ya Mbak. Nah tapi di sisi lain nih, hasil lab Mbak menunjukkan bahwa kolesterol Mbak sudah mulai naik. Menurut Mbak sendiri, apakah kolesterol naik ini ada hubungannya dengan pola makan Mbak selama ini? Iya Mbak, kalau menurut saya sih sebenarnya ada ya Mbak, karena hampir setiap hari itu saya makan makanan itu yang goreng-gorengan, fast food, karena kan setiap hari kan ada aja deadline kerja, jadi hampir setiap hari itu saya sibuk gitu. Jadi kalau pas lagi itu perut saya tuh keroncongan, jadi udah makan aja gorengan, fast food yang simpel aja gitu lah Mbak, kayak gitu. Jadi emang susah banget buat nolaknya. Iya, saya paham banget kok Mbak. Karena dari diri saya sendiri juga kalau emang lagi overload kerja itu biasanya emang craving banget makan makanan yang gurih-gurih, pedas-pedas, dan juga makanan-makanan yang praktis kayak fast food gitu. Karena emang dorongan makan makanan yang kurang sehat pada saat stres itu emang biasanya kuat banget. Nah, saya izin menjelaskan sedikit terkait materi kolesterol ini. Nah, ini merupakan materi terkait kolesterol ya Mbak, bisa dilihat di sini. Nah, jadi apa sih itu kolesterol? Jadi kolesterol itu gampangnya itu zat lemak yang ada di dalam darah kita. Nah, tapi kalau kolesterol ini menumpuk di dalam pembuluh darah kita, dia tuh bisa menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah. Nah, ini bakal bisa menyebabkan penyakit komplikasi lain seperti penyakit jantung dan juga penyakit stroke. Nah, lalu jenis kolesterol itu ada apa aja sih? Ada yang namanya kolesterol jahat atau LDL. Nah, ada juga yang namanya kolesterol baik. Nah, kolesterol jahat ini tuh yang bakal menyumbat pembuluh darah kita kalau emang udah kebanyakan. Sementara kalau HDL atau kolesterol baik ini yang bakal membersihkan LDL ini dari pembuluh darah kita. Nah, LDL ini biasanya ada di mana aja sih? Biasanya itu ada di makanan-makanan seperti ini Mbak, seperti burger ataupun goreng-gorengan. Jadi emang banyakan di fast food gitu Mbak. Nah, sementara makanan yang sehat itu biasanya yang seperti ini Mbak, dapat terlihat di sini. Biasanya itu bisa terdiri dari sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Nah, selain mengurangi makanan-makanan seperti ini dan juga menambah porsi makanan-makanan yang sehat, Mbak juga perlu untuk melakukan aktivitas fisik
yang kurang lebih 30 menit dalam satu hari. Selain itu, Mbak juga perlu melakukan cek kolesterol secara berkala, seperti itu Mbak. Nah, tapi kabar baiknya untuk kondisi Mbak yang saat ini itu belum harus stop 100% makanan-makanan seperti ini Mbak. Jadi masih bisa untuk diakali lagi. Oh jadi gitu ya Mbak, berarti nggak harus stop total ya, karena makan itu comfort banget buat saya gitu. Iya betul Mbak, jadi nggak perlu di-cut 100%, kita atur ya Mbak, jadi bukan melarang. Nah daripada langsung stop fast food 100% nanti malah bikin Mbak jadi pusing atau frustasi, gimana kalau kita Iya betul Mbak, jadi nggak perlu di-cut 100% langsung, kita atur ya Mbak, jadi bukan melarang. Nah daripada langsung stop fast food 100% nanti malah bikin Mbak jadi pusing atau frustasi, gimana kalau misal kita ganti porsinya menjadi lebih sedikit itu. Misalnya Mbak biasanya beli fast food setiap hari, jadi sekarang kita cut jadi 1-2 kali seminggu. Gimana Mbak? Kalau misalnya kayak gitu sih, kalau saya masih bisa ya Mbak, asalkan nggak di stop 100% gitu. Oke, bagus banget nih Mbak, saya ikut seneng dengarnya. Nah, sebagai tambahan, kalau misal Mbak lagi ketemu dengan klien, mungkin bisa dibiasakan untuk memilih menu-menu yang sehat seperti sayur-sayuran ataupun buah-buahan dan juga mengurangi menu-menu yang berminyak dan juga berlemak. Nah, selain itu untuk sarapan juga sebenarnya nggak perlu rumit-rumit gitu Mbak. Bisa pakai roti gandum yang ditaruhin telur di atasnya, lalu di atasnya lagi ditaruhin selada dan lain-lain, untuk membantu mengontrol kadar kolesterol di dalam tubuh Mbak. Nah, menurut Mbak dari semua rencana-rencana yang tadi udah kita buat, mana yang paling realistis nih yang bakal Mbak lakuin? Kalau misalnya dari saya tuh sebenarnya masih bisa ngejalin ya Mbak dari rencana-rencana itu. Kalau misalnya pagi mungkin iya sih saya masih bisa kalau misalnya harus masak roti gandum terus pakai telur, karena nggak harus masak yang ribet-ribet juga kan, nggak kayak masak besar gitu. Terus kalau misalnya dinner, insya Allah saya juga masih bisa sih kalau harus ada tambahan sayur ataupun buah, karena emang sebenarnya saya masih suka juga sayur sama buah. Terus kalau misalnya makanan yang berlemak itu saya juga masih bisa dikurangin sih Mbak, insya Allah. Oke Mbak, bagus banget nih. Mungkin kalau dari skala 1-10, seberapa siap Mbak buat mencoba rencana-rencana kita tadi? Kalau misalnya dari saya sih mungkin 7 ya Mbak, karena pasti harus beradaptasi dulu, harus belajar dulu gimana ngubahnya gitu. Dan sebenarnya saya juga takut sih kena penyakit jantung ataupun stroke yang tadi udah Mbak jelasin itu. Itu alasan yang kuat banget sih Mbak. Mungkin untuk memastikan bahwa Mbak udah paham mengenai penjelasan-penjelasan barusan, boleh Mbak sebutkan kembali rencana-rencana apa aja tadi yang udah kita buat sebelumnya? Oke, kalau misalnya dari tadi yang udah Mbak jelasin, mungkin dari pagi sarapan itu bisa masak yang simpel-simpel kayak masak roti gandum terus pakai telur. Kalau misalnya makanan-makanan fast food itu mungkin bisa dikurangi porsinya jadi 1-2 kali per minggu aja. Kalau misalnya makan malam atau dinner bisa ditambahin sayuran atau buah-buahan gitu, terus juga dikurangi makanan-makanan yang berlemak gitu ya Mbak, yang saya tangkap sih dari penjelasan Mbak. Betul banget Mbak, itu langkah awal yang bagus banget buat Mbak Rosa untuk menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh Mbak Rosa. Kita nggak perlu langsung yang sempurna, yang penting konsisten aja terhadap rencana-rencana yang tadi udah kita buat. Nanti kita bakal evaluasi lagi di 4 minggu ke depan apakah kolesterol Mbak berhasil turun atau tidak. Oh ternyata nggak sebesar itu ya Mbak. Awalnya tuh saya takut karena harus dipantang ini, nggak boleh makan semuanya. Ternyata sebenarnya nggak harus di stop total semuanya ya. Jadi insya Allah sih saya bisa. Amin. Saya di sini itu untuk mendukung Mbak, bukan untuk ngelarang-ngelarang yang gimana-gimana. Nanti kita kerjasama ya supaya Mbak tetap bisa hidup sehat tapi juga bisa makan enak. Itu makasih banyak ya Mbak buat semua saran sama masukannya. Semoga saya bisa berkomitmen buat merubah kebiasaan makan saya. Amin. Dari Mbak Rosa sendiri apa ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Dari saya udah cukup sih Mbak, udah paham juga apa yang udah dijelasin sama Mbak tadi. Baik, karena tidak ada pertanyaan lebih lanjut, maka sesi konseling gizi kita pada hari ini saya izin cukupkan ya Mbak. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih banyak ya Mbak. Ya. Saya izin ya Mbak. Ya, selamat siang Mbak.